Oke teman-teman, kita langsung saja to the point ya. To the point, langsung. Kita akan ngobrolin lagi tentang perkembangan market hari ini, terutama di market gold atau XAUUSD ya. Oke kok, akhir-akhir ini kita lihat kan market gold itu bergerak sangat bisa dibilang membingungkan ya. Kenapa? Dramatis. Dramatis ya. Kita lihat dari sisi fundamental dulu orang awam ngomongnya kalau perang itu gold pasti naik. Kenyataannya amblas. Beda. Sekarang teknikal, support jebol, resisten jebol lagi. Jebol. Kalau udah berita kayak beginian, tuh support resisten dijebolin aja. Kali ini perangnya beda. Nggak seperti perang yang dulu-dulu. Ya, karena perang yang kali ini itu efeknya ke minyak. Nah, itu yang akan kita bahas Minyak. di podcast Happy Weekend kali ini. Karena di sebelah saya ini adalah pakar fundamental dan juga trader gold. Seberang. Hah? Seberang. Oh, seberang ya. Kalau sebelah beda di situ. Sini harusnya ya. Iya. Salah. Lu jangan bikin gua ngeri, bro. Siap. Jadi gua podcast lagi ngeri nih. Serem ya. Oke, benar. Karena yang di seberang saya ini adalah pakar fundamental sekaligus trader gold yang sudah bangkotan ya. Live. Jadi tepat saya langsung tanya aja ya. Kok kira-kira sebenarnya trading di gold tuh masih worth it nggak sih? Worth it. Saya trading di komoditas emas itu dari tahun 2007 sampai sekarang. Pernah gak gue beralih mata? Enggak. Nggak pernah. Tapi kan orang banyak gini kok. Kalau kita mau trading atau investasi, tapi ini beda ya. Katanya kita mesti momentum. Nggak semuanya bisa ditradingkan dalam kondisi waktu tertentu. Nah, menurut Kochen gimana? Bisa-bisa aja. Situnya aja ilmunya kurang. Gampang gitu kan. Oke, jadi masih worth it ya? Worth it. Boleh ceritain. Nah, contoh deh sekarang deh. Ya kemarin tuh baru-baru. Kok perang itu kan harusnya bikin gold naik? Betul. Ya. Itu dulu. Sekarang perangnya beda, bos. Yang dihajar itu minyak, efeknya nanti ke minyak. Yang namanya minyak terbang udah pasti naikin inflasi. Nggak usah jauh-jauh deh, bro. Contoh nih, untungnya BBM kita pemerintah masih menetapkan tidak naik nih. Ya. Tapi Aftur kemarin naik loh. Apa? Aftur, Aftur? bukan Avatar, beda. Aftur. Ya, Rafathar itu anaknya Raffi Ahmad, Oke. ya. Mohon maaf Bang Raffi. Ya, kalau Aftur naik, biaya maskapai naik gak? Naik. Nah, itu efeknya tuh. Oke. Ya, kalau sampai BBM naik, cabai keriting naik gak? Naik lah. Pasti naik ya? Iya. Lah istri saya tadi beli ayam katanya udah 125, kaget gua 125.000 bro. Biasanya beli 30.000 kalau sama lakinya. Ternyata dia beliin ayam kampung. Oh, beda itu. Harganya memang beda. Iya, ya artinya apa? Kalau inflasi naik, ini akan menyebabkan semua komoditi angkot juga pasti naik. Oke. Dan itu berbahaya buat ekonomi kita. Nah, itu efek perang dari sekarang. Makanya ketika minyak naik, inflasi kekhawatiran naik, maka akan memicu yang namanya menghilangkan pemangkasan suku bunga. Oh, oke. Yang namanya inflasi tidak berubah, emas akan terkoreksi. Tapi kalau ada euforia suku bunga mau dinaikkan, emas bakal terjun, Pak. Oke. Nah, itu efeknya dari sekarang. Makanya bukan semata-mata, wah ini perang, gold terbang. Ini nggak gitu konsepnya. Makanya belajar. Nah, betul. itu ya. Kuncinya mesti belajar. Ilmu. Nah, Ilmu. investasi terbesar itu bukan investasi ke properti, leher ke atas. Ya, otak ya. Otaknya harus Diisi. Jadi untuk kondisi saat ini trading gold itu masih worth it. Selalu ya. worth it, bos. Ya. Istri gua sampai sekarang selalu nanya, yang kapan kita beli kalung sama emas lagi? Ini nanyain itu, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya masih worth it sebagai trader pemula nih, strategi yang cocok kita gimana kok? Nah, tar dulu. Strategi yang cocok sebelum strategi, modal udah harus siap. Oh, oke. Yang kedua, ilmu harus ada. Mau lu pakai strategi apa, tapi ilmunya kagak ada modal cekak, jangan coba trading. Apalagi kalau sekarang nih lagi, wah gerakan fluktuasinya ngeri banget ya. Iya. Katanya, tar dulu, kalau 100 pip itu jaraknya jauh apa pendek? Ya dulu jauh, sekarang mah ya
Berarti 100 pip itu scalperan apa Ya intraday? scalper sekarang mah. Ya. Dulu mah intraday, kalau sekarang mah udah scalper kali. Pelajarin tanggal 17 Januari tahun 2017. Oke. Ketika Presiden Donald Trump pertama kali jadi presiden. Hmm. Setiap presiden itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Hmm. Nah, karakter itu tidak mungkin bisa berubah. Hmm. Termasuk yang terjadi sekarang. Hmm. Gitu. Jadi ya. karakternya Donald Trump itu Emang barbar. nyari cuan. Ya. Fokusnya. Ya udah pasti. Sekarang dengan adanya contoh nih. Besok besok batas akhir pagi Hmm. Iran harus deal. Ya. Nggak deal, gua serang lebih parah lagi. Hmm. Itu sebenarnya udah teman-teman harusnya udah baca. Hmm. Kalau Donald Trump ngomong seperti itu, minyak terbang nggak? Terbang. Terbang lah. Mas turun nggak? Turun. Jangan lupa, ada masa jatuh tempo Trump itu harus keluar, harus berhenti dari perang. Hmm. Kalau Trump berhenti dari perang, Hmm. minyak turun nggak? Turun. Turun. Mas, Naik. Harusnya. sampai sini ngerti dong. Harusnya sih. Masa kagak ngerti sih? Harusnya ya. Ini momentum, teman-teman. Iya. Mau dia perang nggak perang, mau dia masih lanjut perang atau berhenti perang, ini momentum. Oke, ini pertanyaan pemula kok ya. Kan sebagai pemula itu mungkin untuk berpikir ke sana terlalu jauh ya. Bagaimana caranya kita mengkombinasikan antara fundamental dan teknikal ke dalam sebuah tradingan Waduh, kita? udah dia terlalu ribet nanti buat pemula ya. Ah. Udah ketemu Koko dulu aja deh. Itu udah gak ada obat. Iya, iya, iya. Ya mau kita bahas fundamental teknikal, ya sekarang balik lagi. Pernah tahu fundamental gak artinya apa? Iya. Pernah tahu Oke. teknikal itu artinya apa gak? Itu dua sisi yang berbeda loh. Oke, bedanya. Walaupun ujungnya sama aja Mbak ya Pasel. Oke. Ya ilmunya beda bos. Hmm. Ketemu sama Koko dulu. Kita ngopi bareng, sharing bareng supaya nanti teman-teman ilmunya keisi. Hmm. Ya diisi itu sama orang yang pengalaman. Hmm. Lah berani naik pesawat terbang pilotnya baru 3 hari selesai kuliah? Nggak berani. Sahabatku itu yang luar biasa sering ke LA. Kangen gue sama dia. Pak Kemal Guryadi, wih, top bener. Itu salah satu Koko saya, Oke. panutan. Mantap. Jadi gue sebut juga akhirnya. Tapi nggak apa-apa kan. Apa, Ya, apa. Koko Ya kan saya. kita happy weekend ya. Semoga aja denger dan bisa ya siapa tahu ngobrol bareng ya. Ya emang kenapa sih Siap, ngobrol weekend. bareng? Iya. Kan ada janji, belum bikinin steak. Oke, jadi menurut Coach nih ya, apa yang paling berpengaruh terhadap pergerakan harga emas? Selain Geopolitik. Ya, oke. Data ekonomi. Oke. Udah, dua itu aja. Itu aja. Iya. Ini geopolitik dan data ekonomi. Iya itu aja. Nggak ada yang lain kok. Oke. Dampak dan pengaruhnya seperti apa? Wah ngeri. Hmm. Ya kalau data ekonomi itu kita harus lihat dulu. Hmm. Ya datanya seperti apa. Ke depan contoh nih. Si pertengahan Desember 2025 si Powell udah ngomong. Saya ini khawatir. Hmm. Takutnya nanti 2026 tingkat pengangguran akan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya AI di sana. Hmm. Ada kemungkinan besar tenaga manusia mulai dikurangi. Hmm. Tapi faktanya sekarang bagus-bagus aja bos. Hmm. Bagus-bagus saja. Yang kedua, geopolitik ini yang parah. Hmm. Ya. Contoh, Trump udah bilang loh, Hmm. setelah Iran, target dia adalah Cuba. Oke. Nah, masalahnya dia beneran jadi perang apa enggak? Hmm. Kalau ternyata dia menyerang Cuba seperti Venezuela, emas naik apa turun? Ya naik lah. Bos. Oke. Kalau naik momennya, Ya baik lah pasti. kalau IB beda, suruh sell. Biar top up ya. Dia top up. Ya, kalau kayak gitu gajinya nggak keluar. Masuk aja. Oke, jadi pada dasarnya ya trading emas ini akan selalu menarik dan worth it. Tergantung kita cara ngelihatnya gimana. Kan gitu ya kok ya. Nah, di setiap edukasi saya udah keluarin datanya loh. Data itu penting loh. Nggak ada kalau cuma omongan doang nggak ada data mah percuma. Pelajarin pergerakan komoditas emas dari tahun 2000 sampai 2025. Oke. Ya, bukan yang per 5 menit per 15 menit, Pak. Waduh. 1 menit, 5 menit, 15 menit itu biasa cari komisi lot. Mm-mm. Jujur itu emang kadang-kadang menyakitkan. Ya, 2000 sampai 2025 pelajarin. Ah. Per tahun emas itu naiknya berapa persen? Mm-mm. Turunnya berapa persen? Selama 25 tahun penurunnya berapa persen untuk berapa tahun? Oke. Pelajarin itu dulu. Hmm. Itu sejarah lu, Bos. Hmm. Kalau lu nggak bisa ngecek sejarahnya seperti apa, ya gimana mau jadi profesional ya susah. Oke, berarti kalau misalnya
trading mas ini masih ada peluang, ya Peluang kan? terus. Ya, segala Terus. Saya macam. nggak berhenti loh. Nah, namanya trading. Di setiap peluang selalu ada resiko. Pasti. Pertanyaan saya, gimana cara memanagenya di saat kita nggak tahu, emang kita bakal tahu si Trump bakal ngomong apa? Ya nggak tahu. Kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya minggu ini ngomong, besok udah berubah lagi. Betul. Nah, gimana cara memanage resikonya biar apa ya namanya kita tradingnya minimal pada saat analisis kita salah tuh kita bisa survive gitu. Nah, pertama modal harus tahu. Oke. Yang kedua, ya seperti orang-orang, resikomu berapa yang resikonya berapa persen. Iya. Yang ketiga, hitung dulu. Kan kita bisa hitung, bro, money management. Ya kan? Entry di sekian, andai kata turun sampai sekian, kita minus berapa ya? Siap gak dengan minus itu? Kalau kita nggak siap dengan minus itu, jangan trading. Money management itu nggak perlu bayar puluhan juta ke orang lain, nggak perlu. Itu dari kehidupan kita kok. Nah, Ya. gimana tuh? Contoh, ya karyawan. Ya. Karyawan itu kan kalau pengennya trading itu kan yang dihasilkan dari trading itu lebih dari gaji dia. Oke. Dan jangan lupa kalau pengen belajar money management, cek kehidupan Anda. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Nah, besar pasak daripada tiang. Ya kalau misalnya gaji 10 juta, besoknya lu beli 3 gram emas, masih ada sisa biaya hidup gak? Masih. Nggak ada, Pak. 3 gram? 3 3 juta. gram? Gaji 10 juta, Iya, beli emas 3 gram. 3 gram. Sekarang 3 juta ya. Per gramnya. Nggak ada biaya hidup. Tapi kalau gaji 10 Iya, juta, masih ada kok. nggak ada, Pak. Sejuta lagi. Pinjol lama-lama ya. Pinjol. Ya, nanti kesebar tuh foto-fotonya tuh di media sosial tuh. Yang kedua, gaji 10 juta, kita beli 0,5 gram. Masih ada sisa biaya hidup gak? Masih. Ya belajar dari situ aja. Money management itu perlu. Jadi jangan cuma di dunia trading itu, hari ini beli McLaren warna apa ya? Ya. Nggak gitu, Pak. Nah, Ya. menurut lu sebenarnya dari trading tuh bisa nggak sih dapat McLaren? Susah, Bos. Modal lu berapa? Entry berapa lot? Cek aja kenaikan instrumennya berapa persen. Nggak make sense berarti ya? Ya kecuali lu dibayar. Wow, terus terang aja. Ya, iya teman-teman ya, jangan. Jadi kita akan coba di sini ngomong apa adanya ya, kok ya. Iya apa adanya. Jadi kan kita setiap hari disuguhkan ya dengan konten-konten. Kalau orang dari trading itu bisa beli sport car, McLaren, beli helikopter kayak jet pribadi segala macem. Mungkin nggak? Udah jangan usah terlalu mimpi yang terlalu jauh nanti. Soalnya kalau nggak kena nih, ya boro-boro helikopter dapatnya beca yang ada. Mungkin beca juga nggak kebeli kali. Ya, gitu. Yang ada rungkat semua. Oke. Dunia trading itu tidak seperti itu. Oke. Dunia trading yang katanya McLaren, Ferrari segala macam, ada link IB-nya nggak? Oh selalu ada. Sudah. Selalu ada sih kok. Ya. Kalau dulu saya juga sama kejar komisi lot karena dulu saya berafiliasi dengan broker lokal. Iya. Tapi sekarang udah nggak kejar komisi lot, Pak. Saya Iya. diomelin sama istri. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita yang wajar-wajar aja, yang realistis Ya aja. contoh deh, kita bikin ini kan ibarat kayak usaha kita. Cuma bedanya nggak perlu tempat, nggak perlu karyawan. Kita Oke. kerjain sendiri. Oke. Ya. Yang perlu tempat, perlu karyawan, butuh modal nggak? Butuh. Resikonya ada nggak? Ada. Dunia trading lebih parah loh. Oke. Jadi itu yang penting ya, justru resikonya tuh yang harus dikalkulate gimana Iya, caranya. kalau profit mas semua pasti jagoan. Iya. Ya begitu udah terjadi loss MC, akunnya hilang. Nggak hilang, ganti. Jujur kadang penyakit kan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi harap berhati-hati juga buat para penonton nih di Happy Weekend. Kalau lihat iklan-iklan, ada yang pamer ini, pamer itu segala macem gitu ya. Kita jangan telan bulat-bulat lah gitu. Karena logikanya kalau dalam 1 bulan 2 bulan kita bisa dapet sport car, McLaren misalnya yang harganya puluhan miliar, modalnya Ya udah berapa? pasti modal lu gede, lot lu gede. Iya. Udah nggak ada obatnya itu. Iya, selama modalnya nggak ada dan lotnya kecil, gimana caranya? Ya nggak bisa, Bos. Iya. Makanya balik lagi, kita kan udah sering lihat datanya nih, ya. Kayak temen saya nih banyak nih. Waduh, kok udah profit ternyata besoknya MC. Mau tau gak kenapa masalahnya? Cuma satu, kurang bersyukur. Nah, itu kurang bersyukur bener. Iya. Jadi sebenarnya trading itu kok bisa nggak sih dijadikan sebagai sumber income utama untuk memenuhi kebutuhan, bahkan bisa jadi kaya raya? Nah, ilangin kata kaya raya. Oke. Karena kaya raya ini relatif loh. Oke. Contoh, teman saya ada tuh satu hari dapatnya 300.000, Iya. tapi dia merasa kaya. Oke. Ada.
Kayak itu kan gara-gara di sini, bro. Kita puas. Ya. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan apa gue lupa. Iya, dari trading itu bisa jadi kaya raya kan gitu kan ya. Ah. Bisa nggak jadi memenuhi kebutuhan hidup? Memenuhi kebutuhan bisa. Oke. Tapi balik lagi, contoh, hari ini kita bisa makan ayam selama 3 bulan berturut-turut. Happy gak? Happy. Manusia tuh aneh. Namanya greedy itu selama kita masih nempel tulang sama kulit, itu tidak akan Nggak bisa bisa hilang. lepas. Oke. Dari ayam, pengen gak kepikiran makan steak? Oke. Oke, kita makan steak di sini misalnya lagi diskon 50.000. Lama-lama kita kepikiran, A5 kayak apa ya? Gitu. Ya, jadi nggak ada puasnya ya. Nggak akan ada puasnya. Makanya ketika kita dalam dunia trading, contoh nih, aduh, saya satu hari dapat 300.000, tapi saya punya waktu berkumpul dengan keluarga. Pilih mana? Iya, Itu kan? iyalah. Itu rasa puas itu tergantung dari diri kita sendiri. Rasa syukur intinya. Jadi berapapun income profit yang didapat disyukuri. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Satu hari, ya contoh nih, hari ini 7 candle nih. Iya. Ya, belum ada 10 menit, TP. TP-nya jangan main 200 pip loh. Pip ya. Iya. Orang bilang, itu pasti TP 15. Nggak ada tuh namanya trading 5 menit, TP cuma langsung 200 pip. Nah, buktinya ada, bos. Iya. Balik lagi, 200 pip cukup gak? Ya balik lagi ke orang ya. Tergantung lot. Iya. Kalau lotnya 1.000 ya cukup lah. Kalau 1.000 sih McLaren beneran, Pak. Masalahnya ada yang entry segitu. Iya. Dan ada broker yang buka 200 sampai 2.000 lot. 1.000 lot nggak pernah ada, ya kan? Oke. Balik lagi ke market gold yang tadi sedang kita bicarakan. Menurut Kochen, market gold ini bisa nggak di dalam tanda kutip dimanipulasi harganya? Sama broker. Ya bisa sama broker atau sama siapapun. Kita kan sebagai trader kita perlu make sure ya. Yang kita tradingkan itu, benar-benar aman gitu. Wah, gua kagak enak. Mancing nih, tuh guys, tuh mancing. Ya nggak apa-apa. Bisa. Tuh kan bisa tuh. Pak, saya di dunia broker tuh 18 tahun. Oke. Ya. Saya pernah ngelihat ada broker yang manipulasi. Oke. Ya. Dan ada juga broker yang kalau kita scalperan di sana kita pasti mati. Oke. Pasti mati. Oke. Ya, makanya kan dulu banyak orang bilang scalperan soon or later akan mati. Ya. Dan itu benar. Oke. Ya, jangan lupa broker itu dibangun untuk cari Komisi, duit. cari profit, yang cari komisi marketing. Oh ya. Ya, Brokernya cari profit kan? profit. Ya. Itu nggak mungkin broker cari komisi, bro. Nggak hidup dia. Iya. Pasti cari profit. Nah, otomatis dia harus nanggulangin. Apalagi trader Indonesia itu jago scalper loh. Ya. Intinya seperti itu. Apakah bisa manipulasi? Bisa. Nah, terus gimana caranya kita sebagai trader pemula nih ya, Ko, ya? Untuk supaya terhindar dari resiko tersebut. Susah. Harus ketemu teman-teman komunitas. Komunitas itu kita masuk, kita harus tahu. Tapi ketika Kochen tadi bilang bisa, bukan berarti tidak ada broker yang fair. Bukan berarti begitu ya. Broker yang fair banyak. Tapi yang nggak fair juga ada, kan gitu ya? Ada, siapa bilang nggak ada? Ada. Ya, kalau saya aja pernah dinolkan kok. Itu kan. Itu saya ngomong terus. Ya, tapi gini maksudnya, kita bukan bicara dari si broker lah. Oke lah, kalau dari si broker seperti itu ya teman-temannya. Jadi ada aja ya. Tapi kita mesti tahu mana tempat atau rumah atau broker yang memang fair gitu ya. Nah, tapi dari sisi harganya sendiri gitu ya, apakah bisa ada istilah pump and dump gitu kan di market itu? Apakah Kalau bisa? nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa. Ini kita ngomong Jadi, fair ya. Misalnya nih, kita trading di dua akun nih, dua broker yang berbeda, yang satu naik, yang satu turun. Nah, itu Wah, itu mah parah. Kalau brokernya berarti kan, bukan market brokernya. goldnya kan? Jangan lupa, ada broker yang mainin hektik. Oke. Dia lihat volume buyer dan seller lebih banyak mana? Bukan volume buyer dan seller di market ya, Iya. tapi yang nasabah yang di sana. Iya. Dihajar, nggak lebih dari 5 detik, Oke. cepret, balik lagi. Hilang udah. Orang yang tahu, dia akan komplain, duitnya dibalikin. Tapi orang yang nggak ngerti, Ya terutama pemula, Ya udah, SL anggapnya. itu SO ya. ya. Nanti alasannya ketika komplain ke broker, oh itu dari LP-nya. Nah, Emang kita mau komplain ke LP? Iya. Lah LP aja kita nggak tahu siapa. Kebanyakan ke bandar di sini. oke. Jadi secara prinsip kalau market goldnya itu nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Beda kayak misalnya market, contoh lah, misalnya kayak market kripto tapi yang koin-koin micinnya itu bisa. Lah itu kan dibayar. Sebagian orang misalnya
masukin dulu gitu kan ya. Ya. Di pump and dump lah istilahnya. Ya gitu. mungkin dibayar, saya Nah. nggak ngerti. Terus terang saya nggak nyentuh kripto sama sekali sampai sekarang. Saya hanya trading di satu komoditas mas. Udah. Oke. Berarti itu ya tenang aja harga emas tidak bisa di Nggak bisa. kecuali sama Trump. Ya seturun-turunnya juga pasti terbang lagi. Iya, iya. Seterbang-terbang pasti turun lagi. Iya. Lah dia kan emang dari dulu jago di sana. Iya. Jago nge-tweet maksudnya media sosial. Saya kalah sama dia. Gitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi itu kurang lebih trading di gold masih tetap ada peluang. Selalu Masih tetap worth it. Tergantung bagaimana cara kita pertama mitigasi risikonya. Yang kedua, bagaimana cara kita melihat peluangnya. Baik dari sisi fundamentalnya harus belajar, ya kan? Terus cara entry-nya kapan masuknya, kapan TP-nya, kapan S-nya kita harus mesti ngerti itu dulu, ya. Oke kok, terakhir. Ya, terakhir dari saya. Ini banyak yang nanya. Nggak apa-apa ya loncat-loncat itu ya. Bebas aja ya. Anggap aja tuh Jadi banyak. gini, saya tuh dapat sharing lah dari teman-teman trader. Nah, kebanyakan teman-teman trader saya itu pengusaha, Ya. ya kan? Dia selalu nanya gini, bro, kenapa ya? Gue tuh kan pengusaha, ya. Mulai ada yang pengusaha properti, ruko, ada yang bikin perumahan segala macam gitu ya. Ada yang di bidang kesehatan juga ada gitu ya. Pengusaha kayak Alkas gitu-gitu segala macam. Setiap kali gue jalanin usaha, sedikit lah yang gagal karena gue fokus, gue tekun, gue gaspol, gue all in, gue all out segala macam. Ya cepat atau lambat pada akhirnya bisnis yang gue jalan itu berhasil. Tapi kenapa ya di trading gue boncos terus? Yang pertama, Nah, kenapa ya? mindsetnya 4 huruf, Nah, judi. tapi kan dia pebisnis, bisa mungkin punya mindset bisnis. Ada yang kemarin tuh ya udah Oke. mindsetnya judi. Saya bilang kalau sistem judimu berarti sistemnya scalperan. Ya ingat, soon or later orang yang scalperan pasti akan mati. Yang kedua, namanya pengusaha nggak mungkin capek-capek ngeliatin M1, M5, M15. Berarti dia harus mindset seperti apa? Investor. Yang ketiga, kok di dunia trading bisa jadi investor Kak? Bisa. Ilmunya ada. Oke. Karena saya udah praktekin. Ya. Kalau saya nggak pernah praktekin, it's okay, nggak ada masalah. Saya udah praktekin sampai sekarang. Ya, nggak mungkin kocan yang umur udah segini bikin CV lamar ke perusahaanmu. Ditolak Pak yang ada Pak. Ya. Oke. Yang keempat, serakah. Nah, itu kadang-kadang kan namanya perusahaan tuh pengusaha tuh gaspol terus ya. Sementara di market itu teman-teman ya harus diingat, kita mesti tahu kapan waktunya gaspol, kapan waktunya berhati-hati, kapan waktunya berhenti. Betul ya? Jadi memang ada timingnya. Emang ada pengusaha investor entry 0,01? Nggak ada bos. Iya. Oke, jadi gitu ya. Tuh kejawab nih buat teman-teman bro-broku semua yang nanyain, kenapa ya gue setiap kali deposit tuh habis terus. Padahal gue pengusaha, usaha di sini sukses, usaha ini sukses. Kenapa masuk trading kok susah banget? Kan? Yang resiko nanti apa? Ya, dia hajar di trading ini, usaha utamanya dia nggak bisa jadi fokus. Nah itu sayang. Karena namanya orang loss, apalagi MC ya, ini pasti kena. Makanya saya setuju ya kalau trading itu tidak untuk semua orang teman-teman ya. Tapi trading itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang punya ilmu yang cukup, modal yang cukup. Jadi selama dua itu tidak ada, sebaiknya cari kerjaan yang lain ya. Dan ingat, profesi trader, profesi analis itu adalah profesi yang orang stres. Nah, kenapa? Stres bos. Karena lu harus bisa mencerna semuanya. Lu harus punya intuisi yang kuat. Ya, jadi bukan cuma feeling. Feeling gua kayaknya ini buy deh. Enggak gitu, intuisi harus kuat. Iya. Intuisi itu artinya apa? Antara pengalaman, ilmu, jam terbang. Jam terbang itu udah pasti. Udah pasti. Jadi udah muncul pasti. intuisi ya. Nggak ada bro, orang trading 3 bulan langsung jadi master tuh kagak ada. Jam terbang bos, lu udah nguasain apa? Iya. Tarik-tarik garis. Ya, penerus pelukis dong. Pelukisnya di Braga tuh nanti tuh. Ya, kira-kira doang. Itu harus ngerti semuanya. Oke, gitu ya guys. Saya kira cukup untuk podcast Happy Weekend kali ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau trading, pastikan modalnya cukup, ilmunya cukup ya. Selama dua ini belum ada, mending cari kerja yang lain dulu. Ya, jangan maksain. Iya, Ya. jadi karyawan emang kenapa sih? Saya dulu juga karyawan kalau broker lokal mas. Oke, thank you kok. Thank you.